Hai guys, kembali lagi di sini dengan gua Calvin Ulri. Kali ini gua pengen ngebahas konten yang dimana banyak banget yang minta ke gua untuk ngebuat konten ini, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika kita di-push. Gua bakal buat dua versi di sini. Yang pertama versi klasik dan yang kedua versi scrim atau turnamen. Jadi pantau terus ya channel gua ini. Oh ya guys, gue mau ingetin ke kalian sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalian jangan lupa buat follow TikTok gue dengan follow IG gue di Calvin Ulri. Kalau kalian pengen nanya-nanya, boleh langsung ke IG gue guys, karena gue akan lebih cepat fast respon di situ daripada di TikTok. Dan jangan lupa buat subscribe channel gue ini agar dapat membantu channel ini semakin besar dan semakin berkembang, sehingga gue bisa semangat terus membagikan ilmu-ilmu ke kalian. Dan pastinya info-info menarik yang dapat membantu dan mengasah skill kalian dalam bermain PUBG Mobile. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Yap, bener banget nih. Yang pertama adalah mental. Atau enggak, lu siap gak sih ketika mereka ngeras lu? Kalau mental lu gak siap, lu akan bingung harus ngapain ketika mereka ngeras lu. Tapi kan bang, ini cuma klasik doang. Fun-fun aja kali. Ngapain sih serius banget? Iya bener, ini cuma klasik doang. Gue ngerti. Tapi kan gue pengen ngajarin kalian tuh tips-tips dimana bisa membantu kalian mengasah skill kalian dan bisa membuat kalian berkembang. Bahkan bisa membantu kalian masuk ke dalam jenjang turnamen. Oh gitu ya bang? Iya kayak gitu. Kembali lagi ke pembahasannya, mental. Gue selalu bilang kalian berkali-kali di TikTok gue, di konten-konten gue, mental itu penting. Kalau kalian gak bisa ngasah mental kalian di posisi lantai 2 nih, musuh udah ngeras di lantai 1. Baru di lantai 1 aja kalian udah bingung harus ngapain. Kalian gak siap akan kehadiran musuhnya. Padahal kalian tuh bisa menggunakan trik HBD ke musuh. Ketika mereka naik ke lantai 2, kalian bisa HBD-in mereka. Atau enggak trik-trik yang dimana bisa membantu kalian mengalahkan musuh yang ngeras kalian. Tapi karena mental kalian udah down duluan, jadinya tuh kalian bingung harus ngapain. Jadinya tuh kayak blank aja otak kalian. Nah ini yang perlu dilatih. Mental kalian tuh harus perlu dilatih. Kalau gitu bang, melatih mental tuh gimana? Ajarin dong. Yang latih mental itu nggak segampang yang kalian pikirin sih. Mungkin ada memang orang-orang yang memang mentalnya udah kuat dari awal. Tapi ada yang orang yang butuh proses lama, bahkan bertahun-tahun untuk bisa ngelatih mental dia. Salah satu tips yang bisa ngelatih mental kalian itu adalah solo versus squad. Kalian bisa cek di description, ada link dimana gue ngajarin tips solo versus squad, supaya kalian tuh bisa ngelatih mental kalian. Yap betul, don't panic, polos aja. Kalau kalian udah bisa ngelatih mental kalian udah kuat, ya kalian tuh buat ngelawan squad yang ngeras kalian dengan posisi apapun tuh kalian akan tenang. Jadi kalian tuh nggak akan panik dan woles buat ngelawan mereka tuh, nge-clutch mereka atau nggak ngelawan mereka tuh jadinya tuh lebih santuy aja, enjoy, dinikmatin istilahnya. Kayak tadi gue bilang, kalau lu panik, lu bingung, lu ngapain nih, gue harus ngapain nih, aduh bingung nih, musuh kesini, musuh kayak gitu, aduh ntar kena di mental lu, akhirnya lu mati bego. Jadi ketika ada musuh ngeras lu, jangan pernah panik, santai aja. Yap bener banget, penempatan posisi itu sangat penting banget ketika kalian diras. Mungkin beda situasi, beda juga penempatan posisinya. Nanti gue bakal nunjukin ke kalian di video akhir gimana sih posisi-posisi yang bagus ketika diras. Itu ada di versi scrim dengan versi klasik. Versi klasiknya itu gue bersama tim, versi klasiknya gue main solo versus squad. Kembali lagi, penempatan posisi itu penting. Jadi ketika kalian diras, posisi kalian udah siap, kalian tuh bisa nge-HBD-in mereka. Istilahnya kalian bisa dapat 1-2 orang, itu udah ngebantu banget tim kalian. Atau ketika kalian main solo versus squad, kalian main HBD, ketika musuhnya ngeras kalian, entah itu kalian defense di lantai 2, musuhnya naik ke lantai 2, kalian bisa HBD mereka di tangga, kalian bisa dapat 1-2 orang, itu ngebantu banget buat nge-clutch atau enggak ngalahin tim yang ngeras kalian. Jadi itu penempatan posisi itu sangat penting.
Gue nggak bisa ngasih tahu ke kalian satu-satu tiap kompon harus kayak gimana, celahnya kayak gimana, penempatan posisinya kemana. Nggak bisa karena banyak banget tiap kompon dan juga situasinya tuh berbeda-beda. Jadi mungkin kalian bisa lihat tips yang gue berikan ini bersifat universal. Kalian bisa mengembangkannya sendiri. Gue hanya memberikan awalnya, terserah kalian nih, kalian mau berkembang atau enggak. Kalian mau berkembang, belajar, jangan malas belajar. Yap, benar, step. Dari kemarin gue juga selalu bilang ke kalian step itu sangat penting. Kalian pakai headset itu penting. Karena kenapa? Kalian tuh bisa tahu musuhnya itu udah deket atau jauh atau belum, atau enggak musuhnya pengen ngeras udah tahu atau belum. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan headset, kalian nggak bisa dengar step musuh, kalian tuh pasti bakal mati bego. Nanti mungkin gue bakal buat tips gimana caranya memprediksi step. Karena jika kalian udah tahu cara ngebaca step musuh atau ngeprediksiin step musuh, kalian akan gampang nge-clutch musuh. Karena prediksi step itu menjadi salah satu faktor penting untuk bisa nge-clutch atau enggak defense kompon ketika kalian di rush. Utility, bom, atau molotov. Ini menjadi salah satu faktor paling penting, barang yang dapat membantu kalian buat nge-clutch atau enggak buat nahan atau enggak buat ngebantu kalian ngeratain satu squad yang nge-push kalian. Kalian bisa lihat di video, orangnya kan ke bagian kanan situ. Nah, di sini gue lempar pakai bom. Lihat nih, arahannya itu gue arahin ke bagian kiri dan juga gue lempar ke bagian kanan supaya musuhnya tuh keluar. Tapi sebelum musuhnya keluar dari persembunyian, dia udah mati kena bom. Karena bingung kan kiri kanan bomnya. Satu lagi, posisinya kan gue udah pengen pergi nih. Ternyata ada squad yang nembakin gue. Nah, di sini gue pakai AWM, satu hit langsung gue ganti senjata jadi air. Nah, dan dia kenok. Gue nge-heal dulu di sini, jangan terburu-buru. Kelar gue heal, gue langsung ambil bagian kiri. Dan di sini gue mainin molotov gue, utility gue lah pokoknya. Gue mainin, gue lempar semuanya. Pertama gue lempar molotov dulu, karena orangnya rese banget TPP di situ. Nah, kalian bisa lihat gue tutupin jalannya dan gue ambil kiri. Ternyata ada orang di situ dan gue refleks dan gue keluar ke kiri lagi, muncul satu di bagian kiri. Dan gue ratain mereka. Nah, kalau kalian perhatiin tuh gue harusnya mati. Tapi kenapa? Musuh yang di kardus itu dia muter dulu, kehalang jalannya gara-gara molotov gue. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang penting, dimana utility itu penting ketika kalian mau ngelawan satu squad atau enggak di-push sama satu squad. Yang terakhir adalah hip fire dan pre fire. Bukan free fire ya, tapi pre fire. Dimana hip fire ini adalah ketika kalian nembak tanpa pakai scope. Biasanya tuh hip fire itu dipakai ketika jaraknya udah close combat banget atau nggak deket banget lah. Sedangkan free fire itu adalah ketika musuhnya nih mau ngeras nih, lu udah tahu dia akan muncul di depan lu. Tapi sebelum dia ngeluarin badan, lu udah nembak duluan dan peluru lu akan lebih masuk dulu ke dia. Itulah free fire. Kalian bisa lihat di videonya yang gue tunjukin tadi dengan yang ini. Kalian bisa lihat dan kalian bisa ambil contohnya. Nah, ini adalah dimana contoh lain yang dimana gue di-push satu squad. Di sini gue di molotov, gue naik ke lantai 2. Di sini gue tungguin mereka sambil nge-boosting dulu. Gue cari tahu stepnya mereka di mana. Nah, gue main TPP di tangga. Penempatan posisi gue tuh di bagian tangga sini. Dan kalian bisa lihat gue pre fire ke mereka dan menggunakan hip fire tanpa pakai scope. Di sini mereka ngeras 1x3. Dan gue bisa dapetin mereka bertiga. Di sini sisa satu orang dan yang dua mau ke bawah ini gue end aja. Yang satu orangnya naik, gue pakai mode FPP dan gue ratain. Oke guys, gitu dulu tips dari gue kepada kalian mengenai tips ketika kalian diras sama satu squad tuh gimana harus ngapain. Semoga tips dari gue bisa bermanfaat buat kalian dapat berkembang dan kalian dapat mengasah skill-skill kalian. Jika kalian masih bingung dan pengen nanya-nanya ke gue saranin kalian bisa langsung nanya lewat DM Instagram gue, karena gue akan lebih cepat respon di situ daripada di TikTok. Ya di TikTok gue juga akan balesin, tapi nggak secepat mungkin di Instagram. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya langsung aja DM di Instagram gue di Calvin Ulri. Yang belum subscribe, ayo subscribe.
Yang udah subscribe makasih banyak. Dan jangan lupa buat aktifin loncengnya biar kalian tuh tahu kapan ketika gue upload video terbaru. Dan jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kalian agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Thank you guys, sampai berjumpa lagi dan semoga konten gue bermanfaat buat kalian.